Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Sajidah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa 2321041. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran tentang makna dan perjalanan ibadah kurban dalam Islam. Langsung saja ke videonya, cikidot. Oke, kita mulai ya kawan-kawan. Disimak baik-baik. Nah, apa itu kurban? Jadi, kurban itu berasal dari kata koroba yang berarti mendekatkan diri. Dalam konteks Idul Adha, kurban adalah ibadah penyembelihan hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakannya setiap tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, latar belakangnya yaitu berawal dari Nabi Ibrahim yang bermimpi diperintahkan Allah menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Ia patuh dan Ismail pun ikhlas menerima perintah Allah. Allah pun menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang. Perintah berkurban dalam Al-Quran, perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad yang juga menjadi dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam. Perintah langsung untuk penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah atau taqarrub. Kurban juga bukan hanya ritual penyembelihan, melainkan perwujudan pengorbanan ego, harta, dan keinginan duniawi. Nah, tujuan dan nilai dari kurban. Yang pertama, itu menguji keikhlasan dan keimanan. Yang kedua, mengajarkan pengorbanan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, mempererat solidaritas antar umat Islam. Nah, sekarang jenis-jenis hewan kurban. Hewan apa aja sih yang bisa dijadiin sebagai hewan kurban? Yang pertama ada kambing. Yang kedua ada sapi atau kerbau. Yang ketiga ada domba. Dan yang terakhir ada unta. Nah, sekarang waktu dan tata cara pelaksanaan kurban, yaitu dilaksanakan setelah salat Idul Adha hingga tanggal 17 Dzulhijjah. Disembelihnya dengan membaca basmalah dan takbir. Daging dibagi 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk kerabat, dan 1/3 untuk fakir miskin. Nah, makna filosofis kurban. Jadi tidak hanya sekedar menyembelih, tetapi juga mengingatkan kita bahwa sesuatu itu ialah milik Allah. Melatih kerelaan berkorban demi kebaikan, dan yang terakhir menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan empati. Nah, ada juga perkembangan kurban, perkembangan dari zaman klasik hingga zaman modern. Nah, sistem tradisional apa sih? Yaitu dilakukan secara langsung oleh umat dengan penyembelihan mandiri dan alat tradisional. Terus juga ada kemajuan teknologi, yaitu penggunaan metode modern seperti sistem voucher kurban, platform online, atau penyaluran daging kurban. Nah, makna sosial dan spiritualitas. Makna sosial kurban yaitu membantu meringankan beban fakir miskin dan meningkatkan solidaritas sosial. Makna spiritualitasnya mendorong pengorbanan diri, mengikis sifat keserakahan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, teman-teman, itulah sekilas pembelajaran materi tentang makna dan perjalanan ibadah kurban dalam Islam. Semoga materinya bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.